Menohok, Dewi Tanjung sindir Novel Baswedan. Karena si Novel ini bekerja dengan satu mata, akhirnya kasus anggaran siluman dan Formula E yang dilakukan Anies Baswedan, Gubernur seiman, tidak nampak sabar si Novel Baswedan. Demi ambisi saudaranya yang ingin berkuasa, sebagai penyidik KPK, Novel bekerja tidak profesional. Gengs, tahukah kalian KPK lagi diagung-agungkan? Ya, penangkapan Edi Prabowo tentunya. Tapi bagi saya, selama KPK belum berani usut 600 miliar pemborosan Anies Baswedan, KPK belum apa-apa. Hai, jumpa lagi dengan Mimi di sini dan Radio GBFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak cuap-cuap kita untuk hari ini. KPK belum apa-apa. Gengs, KPK semakin kuat di era Jokowi, kita tidak bisa pungkiri. Buktinya Novel Baswedan meski sudah susah melihat bisa berhasil menangkap Edi Prabowo sekelas menteri tanpa hambatan. Tapi nggak terlalu kuat untuk memproses orang-orang terdekatnya. Ya, sebut saja Anies Baswedan. Sepupunya Novel Baswedan ini harusnya diproses, gengs, agar KPK tidak hanya tangkap orang-orang tertentu saja. Selama sepupunya ini tidak diproses dan tidak ada kejelasan terkait hal tersebut, khususnya dalam Formula E, saya masih curiga KPK masih kesusupan Chaplin dan Taliban. Bagaimana menurut kalian? Gengs, Indonesia sudah sering berurusan dengan koruptor. Ya, Indonesia sudah sering memproses koruptor. Ada yang dipenjara belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun, bahkan ada yang belum sempat lepas dari penjara, sudah mati membusuk di rumah tahanannya. Indonesia juga sudah punya KPK yang dikuatkan di era Jokowi. Ini terbukti, KPK bisa melakukan OTT kepada Menteri Jokowi. Artinya, Jokowi tidak membatasi langkah KPK seperti yang diberitakan oleh orang-orang pembenci Jokowi di luar sana. Namun gengs, sekarang yang tidak kalah berbahaya dan mungkin jauh lebih mengerikan adalah pergerakan Rizik Syihab dengan revolusi akhlaknya. Katanya sih revolusi akhlak, tapi pada kenyataannya di lapangan, kalian tahu sendiri bukan? Kenapa sampai dibilang pergerakan Rizik sangat membahayakan? Karena banyak yang beranggapan bahwa pergerakan yang dilakukan oleh Rizik Syihab berisiko bisa memecah belah bangsa. Kita akui gengs, KPK semakin mantap di era Jokowi. Lagi-lagi, semangat melawan korupsi semakin lama semakin kencang didengungkan. Akan tetapi pemerintah masih belum bisa dikatakan sukses jika intoleransi dan aksi radikalisme, ujaran kebencian masih ada di mana-mana. Artinya, selama polisi membiarkan Rizik di luar sana tidak dipenjara, tidak dibuat kapok, selama itulah Indonesia gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, Gerindra yang merupakan partai yang dekat sekali dengan Rizik, karena kita tahu Anies menang di Pilkada DKI Jakarta, semua tak lepas dari peran Rizik di belakangnya juga harus bertanggung jawab tentunya. Kita tidak boleh lupa dan harus menyadari selama ini Indonesia sudah dirongrong terus oleh praktek-praktek intoleransi. Rizik Syihab sudah terang-terangan melawan pemerintah. Sebut saja dengan keberadaannya yang merusak protokol kesehatan. Bahkan menimbulkan kekacauan di tengah perjuangan masyarakat yang taat. Masyarakat rela 8 bulan tidak keluar rumah karena pandemik. Tentu, ini tidak adil bagi mereka. Belum lagi objek vital yang banyak rusak dibuat oleh para pengikutnya. Lalu, apa sih hubungan intoleransi dan korupsi? Kalau ada yang bertanya demikian, kalian harus tahu gengs, korupsi dan intoleransi adalah setali 3 uang. Kalau mau habisi korupsi, harus habisi dulu yang teriak-teriak revolusi. Ini sudah berbicara tentang stabilitas sebuah negara. Apalagi gengs, saat ini negara kita disebut-sebut sebagai negara yang sudah maju. Masa masih santuy-santuy saja menghadapi intoleransi semacam ini? Kalau diteruskan, jangan kaget jika perpecahan tak bisa terelakkan. Kita kembali kepada Anies Baswedan.
kabar Anies Baswedan terlibat dalam korupsi ratusan miliar untuk Formula E sudah kuat terdengar. Bahkan dana yang keluar belum juga kunjung kembali dan tak tahu kabarnya. Tapi si Anies masih bebas merenggang kangkung untuk mencari simpati. Jadi masih ada yang mau bicara tentang pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Kalau pemenang pilkada berbau sara, menjual ayat dan mayat, sekaligus terkait kasus penggelapan dana Formula E masih dibiarkan menikmati kebebasan. Karena gengs, kalau kita lihat-lihat ada yang aneh nih. Edi Prabowo sebenarnya tidak seberapa dibandingkan Anies Baswedan. Ratusan miliar gengs, fee dari Formula E yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya. Hilang begitu saja. Lantas di mana suara KPK? Mana nih Novel Baswedan? Novel Baswedan selaku sepupu dari Anies Baswedan berani menangkap Edi Prabowo tanpa hambatan. Yang didapat tak seberapa tuh dibanding apa yang sudah didapatkan oleh sepupunya, Anies Baswedan, dari Formula E. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira Novel Baswedan kecipratan nggak tuh? Nanya doang sih, nanya doang. Nggak perlu emosi. Kalau iya, 2 kali dong kecipratan. Pertama udah kecipratan air keras, sekarang kecipratan fulus uang rakyat yang dipakai untuk komitmen fee ratusan miliar rupiah. Lebih banyak dong ketimbang uang yang digunakan oleh Edi Prabowo. Gerindra sih memang sarang koruptor. Lantas gimana dengan Anies? Kita tunggu saja gerakan Novel Baswedan, gengs. Atau matanya memang sekarang hanya fokus pada satu tujuan saja, yaitu menjatuhkan orang-orang Jokowi. Tapi tenang saja, semakin kalian membongkar korupsi orang-orang terdekat Jokowi, itu akan membuat Jokowi semakin bersinar. Kenapa bisa? Karena framing yang dibuat di luar sana mengatakan Jokowi melemahkan KPK. Justru sama sekali tidak benar dan sekaligus terbantahkan. Kalian makan muntahan sendiri. Sebut saja Febri Diansah yang selama ini selalu nyinyiri Jokowi. Ya, tahu sendiri karena diduga bosnya gagal jadi wapres. Toh, saat ini bungkam. Jadi kembali lagi guys, KPK bagi saya bukan apa-apa dan belum apa-apa kalau belum berani memprotes Anies Baswedan. Ayo Pak Novel Baswedan, tunjukkan bahwa KPK tak lagi kesusupan Chaplin ataupun Taliban. Bagaimana menurut kalian? Audio Jungle.